bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga daripada pagi hari ini Bapa, kami berada di tempat hidup kami. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan kami menyempatkan untuk beribadah, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan dalam ibadah kali ini hanya nama Tuhan yang ditinggikan dari awal pertengahan daripada kami Bapa. Inilah ibadah kami serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mabel Medina. Namun sebelum itu kita menyanyikan pujian mengenalmu bila aku lupa. Mari sama-sama kita katakan bila Bukan mataku yang lihat wajah-Mu, Tuhan.
setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung. Ini adalah surat Korintus 1. Ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 54 sampai 57 Masehi kepada jemaat di kota Korintus. Nah, jemaat di kota Korintus hidup di tengah hidup masyarakat itu penuh dengan berhala, percabulan, dan berbagai godaan dunia. Walaupun mereka telah percaya kepada Kristus, banyak di antara mereka yang masih jatuh dalam dosa dan karena pengaruh lingkungan sekitar. Nah, dalam pasal 10 ini, Paulus mengingatkan jemaat melalui pengalaman bangsa Israel di padang gurun. Walaupun bangsa Israel telah mengalami banyak ujian Tuhan, mereka tetap jatuh dalam penyembahan berhala, percabulan, dan bersungut-sungut. Karena itu Paulus menasihati jemaat supaya tidak merasa dirinya kuat dan akhirnya lengah terhadap pencobaan. Setelah memberikan peringatan tersebut, Paulus menunjuknya dengan sebuah penghiburan yang luar biasa. Karena ayat 13 ini, dia menegaskan bahwa Allah adalah Allah yang setia. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menghadapi pencobaan sendirian. Dia selalu menyediakan kekuatan bagi Tuhan agar kita tetap bertahan dalam iman. Nah, tema kita pada hari ini adalah kesetiaan Allah di tengah pencobaan. Nah, setiap kita pasti pernah mengalami pencobaan dalam hidup kita. Tidak ada kita yang hidup tanpa pergumulan, atau ada di sini hidup tanpa pergumulan. Pasti kita punya pergumulan masing-masing. Ada yang bergumul tentang masalah ekonomi, ada bergumul tentang mungkin penyakit yang sedang dialami, ada yang menghadapi konflik dalam keluarga, ada yang kecewa karena gagal dalam mencapai sesuatu yang sudah direncanakan, bahkan ada yang sedang berjuang melawan godaan dosa yang terus datang setiap hari. Kadang pencobaan itu datang satu demi satu, tetapi ada kalanya datang secara bersamaan sehingga membuat kita merasa sangat lelah dan kehilangan harapan. Nah, teman-teman, di tengah keadaan seperti itu tidak sedikit orang boleh bertanya, Tuhan, mengapa begini? Tuhan, mengapa Engkau meninggalkanku? Mengapa Engkau membiarkan aku seperti ini? Bahkan ada yang mulai berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka, akibatnya mereka menjadi kecewa, berhenti berdoa, atau kehilangan semangat beribadah dan mulai meninggalkan kekuatan diri sendiri. Padahal justru pada saat itu kita paling membutuhkan Tuhan. Lalu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa pencobaan memang merupakan bagian dari kehidupan orang percaya, tetapi Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Allah tetap hadir, tetap bekerja dan tetap setia kepada kita. Kesetiaan Tuhan itu tidak diukur dari ada atau tidaknya masalah dalam hidup kita, melainkan dari perbuatan Tuhan yang tidak pernah berhenti sekalipun kita sedang berada di tengah badai kehidupan. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa setiap pencobaan dalam hidup kita tidak usah khawatir karena kita punya Allah yang setia. Nah, mari kita masuk ke dalam poin yang pertama. Allah setia di tengah batas perbuatan kita. Paulus pernah berkata bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa dialami manusia. Artinya tidak ada seorang pun yang hidup tanpa pergumulan lain. Tokoh-tokoh Alkitab sekalipun mengalami pencobaan. Yusuf, Ayub, Daud, Daniel, bahkan Rasul Paulus sekalipun. Seringkali kita berkata ketika masalah dalam hidup kita berkata, Tuhan, masalah ini terlalu berat untuk aku. Namun Tuhan mengenal kita jauh lebih baik dari kita mengenal dirinya sendiri. Tuhan mengetahui seberapa besar kemampuan kita, karena itu Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan datang melebihi batas kekuatan kita. Nah, kesetiaan Tuhan tidak berarti kita mulus-mulus saja. Kesetiaan Allah berarti Ia selalu hadir di tengah masalah. Saat kita lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Saat kita takut, Tuhan memberikan keberanian. Bahkan saat kita menangis, Tuhan memberi hiburan.
Seringkali ketika masalah datang, kita merasa bahwa beban ini terlalu berat. Kita berkata pada Tuhan, saya sudah tidak sanggup. Tetapi Tuhan mengenal kita, Dia adalah pencipta kita, Dia mengenal kemampuan kita. Karena itu firman Tuhan berkata hari ini bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kita masuk ke dalam poin kedua. Allah selalu menyediakan jalan keluar. Ayat ini menyatakan bahwa ketika kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menemukannya. Seringkali kita berpikir bahwa jalan keluar berarti masalah langsung selesai. Padahal tidak selalu demikian. Kadang-kadang jalan keluar itu memberikan alat hikmat untuk mengambil keputusan yang benar. Kekuatan untuk bertahan dan pertolongan melalui keluarga atau sahabat atau kesempatan baru atau damai sejahtera yang membuat kita tetap teguh walaupun masalah bergemerang hidup. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Pertolongannya selalu datang pada waktu yang tepat. Karena itu ketika kita menghadapi pencobaan, jangan mengambil jalan pintas yang membawa kita ke dalam dosa, tetapi tetaplah kita berdoa atau membaca firman Tuhan setiap hari dan percaya kepada kuasa Tuhan. Kita jangan mudah menyerah ketika kita menghadapi pencobaan, karena percayalah Tuhan, sekalipun masalah kita berat, Tuhan pasti mempunyai rencana yang terbaik untuk kita. Bangunlah kehidupan kita dengan doa untuk membacaan firman Tuhan setiap hari agar kita memiliki kekuatan rohani untuk menghadapi berbagai godaan. Jangan kita mencari jalan keluar dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tetapi tetaplah kita hidup dalam ketaatan. Percayalah bahwa setiap percobaan itu dapat dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita dan kedewasaan kita dan kedewasaan rohani kita. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya adalah pencobaan adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Jadi ketika kita dicobai bukan berarti Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak peduli dengan kita. Pencobaan itu malah untuk memperbaiki kita supaya kita tetap berharap kepada Tuhan. Ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, untuk menguatkan kami ketika kami dalam percobaan sekalipun kami percaya kami punya Tuhan yang setia kepada kami. Jadi kami Tuhan untuk kami boleh mampu melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Dalam firman Tuhan, sudah saatnya kita akan menyampaikan setiap pokok dan nasihat kita. Sebelum itu saya akan menyampaikan pokok dan nasihat kita. Yang pertama untuk bangsa dan negara, yang kedua untuk PT Sanggata Asih, yang ketiga untuk STT IKSM, yang keempat untuk keluarga kita, dan yang kelima untuk orang-orang di luar sana. Jika ada pokok dan tambahan dari teman-teman, persilakan. Jika tidak ada, kita menyanyikan lagu pujian tak terbatas kuasa-Mu.
Mujizat itu nyata ketika ku berdoa. Mujizat itu nyata. Kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah-limpah di hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami. Kami tahu semuanya terjadi atas kehendak-Mu. Ampuni kami, kuduskan, sucikan, layakkan kami Bapa. Biarlah Roh-Mu yang boleh memimpin dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang luar biasa. Saat pagi hari ini Tuhan, kami membawa setiap doa-doa permohonan kami dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan boleh berkenan atas kehidupan kami. Tuhan berkati dan Tuhan yang boleh menolong. Saya berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya belas kasihan Tuhan turun atas kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang mengalami pertolongan Tuhan. Engkau berkait Tuhan para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai pemimpin tertinggi hingga pemimpin tertinggi. Kuasa Roh Tuhan boleh bekerja di tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih luar biasa. Kami juga Tuhan menyerahkan bangsa kami dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam dunia pendidikan, ekonomi. Tuhan Yesus yang boleh menolong. Bapa, kami juga berdoa buat di Santos Asijaya. Tuhan telah kita bergumul dengannya. Kami mohon belas kasihan Tuhan yang terjadi. Kiranya Tuhan yang memberkati Tuhan. Juga Tuhan berdoa buat STK yang Santos Asijaya. Dengan setiap apapun Tuhan yang boleh terjadi, kami akan percaya kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih. Terima kasih, kami juga berdoa untuk keluarga besar kami di mana bangsa kami. Tuhan jagai serta lindungi, jauhkan dari hal yang jahat. Kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan boleh sempurna dimanapun Tuhan saudara-saudara kami, keluarga kami berada. Penyertaan-Mu Tuhan yang boleh nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur buat keluarga kami yang ada saat ini. Dan juga Tuhan berdoa buat orang-orang di luar sana yang saat ini dalam pergumulan, dalam kekurangan, dalam keterbatasan. Tuhan berdoa dalam nama Yesus buat orang-orang terlantar, janda-janda, yatim piatu Tuhan yang ada di luar sana Tuhan, yang saat ini juga bergumul. Kiranya belas kasihan Tuhan kepada mereka. Tuhan jaga serta lindungi. Tuhan pelihara kehidupan mereka sehingga mereka Tuhan boleh melihat bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Maka sepanjang hari ini Tuhan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan. Roh Tuhan yang boleh bekerja dan Tuhan yang boleh kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji Tuhan dan kemuliaan Tuhan dan satu nama yang Tuhan Yesus Kristus.
untuk halayak dan kuasa dan kemuliaan sampai Ibadah tidak selesai jika ada permohonan saya. Shalom bagi kita semua. Ya, boleh. Ini lagi saya absen. Tadi masih sampai Nance. Di samping Nancy masih ada nggak? Lodi, Marlin, siapa? Iya, Prilly, sama? Tamar. Ada lagi? Hah? Tiara. Oh, Lisbeth tadi yang udah ini. 5, 26, 27. Oke, hari ini yang ikut Biston ada 30 orang. Nanti coba dicek, ada yang tidak ikut Biston? Ya, nanti Erna atau siapa, kalau ada yang tidak ikut Biston biar didata. Demikian juga cowok semuanya hadir. Coba minta Pak Cecep. Paut. Mintanya Pak Cecep. Ya, pengumumannya yang pertama adalah bahwa hari ini semua kegiatan asrama sudah aktif. Nanti akan diinfo hal-hal apa saja yang perlu disampaikan di lewat grup. Habis ini kerja praktis nanti Erna siapa yang pimpin? Erna atau kemarin kalau pas libur siapa? Tiara. Tiara bisa? Iya, berarti nanti Tiara yang pimpin, sambil dikoordinir sama Erna juga, diingatkan ya. Tambahan untuk hari ini PAUD mungkin berapa orang di situ? 3 cewek dan 3 cowok mungkin. Gitu ya. Karena banyak yang mau diberesin atau dikerjain. Atau coba disampaikan mungkin yang kemarin juga yang kerja di sana bisa bantu seperti Lisbeth atau siapa. Mungkin kan kemarin ikut bersih-bersih, dekor apa segala macam, mungkin lebih tahu arahan. Nanti ditanyakan aja ya, Tiara. Sama speaker di belakang Rumah Putih. Dari kemarin sebenarnya Pak Yadi disampaikan supaya dipindahkan karena Rumah Putih itu akan dipakai SAJ. Yang tahu di dapurnya yang paling belakang itu, Erna, Tiara, itu dipindahkan, belum tahu nih, kayaknya untuk sementara dipindahkan ke chapel dulu. Karena saat ini belum tahu mau ditaruh di mana. Lebih kasih betis. Sudah, terus iya, semuanya kegiatan mohon dikoordinir sebelum ada penetapan pengurus yang akan disampaikan. Kalau untuk kerja praktis diharapkan kalau yang kelas mungkin jangan dulu. Kalau memang orangnya tidak memungkinkan ya. Jadi diprioritaskan yang lingkungan kita, halaman, chapel, aula, PAUD, KSM, perpus, samping dapur, maksudnya itu ya. Terus ya, untuk kegiatan di minggu ini belum tersusun dengan baik. Cuman ini masih wacana. Kalau di siang hari, di pagi hari mungkin ada latihan di jam 10, tapi nanti akan diinfo. Karena persiapan untuk wisuda ada latihan core di jam 10. Kalau di malam mungkin pertemuannya jam 7 atau setengah 8. Nanti akan diinfo tentatif. Tergantung
situasi ya. Takutnya nanti pada saat selesai PMS ada pembagian kamar udah sibuk sana kemari. Tapi nanti kalau memang pimpinan bilang kumpulkan mereka di aula supaya ada persiapan, ya nanti tinggal dilihat aja info di grup. Ya untuk kegiatan asrama mungkin terjadi perubahan terkait kemarin kami raker. Ada perubahan yaitu menekankan adanya renungan pribadi. Nanti akan dikirimkan untuk susunannya dan teknisnya seperti apa mungkin akan dijelaskan. Ya, untuk semester ini asrama konsekuensinya paling cuma 2, di dapur dan kerja praktis. Mungkin yang sudah mengikuti asrama semester lalu sudah tahu terkait hal itu. Ya, nanti kalau yang nanti malam mungkin akan dijelaskan secara detail. Terus jam 10 sama jam 7. Nah, mungkin hal ini juga akan diaktifkan. Kemarin kita juga udah lakukan untuk persembahan kasih terkait air minum di asrama. Jadi setiap hari Senin ada persembahan kasih seikhlasnya, serelahnya. Kalau memang kamu punya berikan, kalau tidak usahakan, sama aja ya. Ya itu saja pengumumannya. Ada pertanyaan? Cukup. Nah pagi hari ini mungkin telat makan. Nanti kalau memang tidak memungkinkan, mungkin ibadah dulu baru makan. Sepertinya baru datang alat bahan makanan. Bahan makannya baru datang. Iya, tapi kalau maksudnya kalau tengah 8 mungkin masih bisa makan. Tapi semuanya sudah posisi rapi. Diharapkan ibadah nanti jam 8 tidak ada yang telat. Itu ya, semuanya wajib mengikuti. Udah diatur ya enak yang di dapur kan? Ada pertanyaan? Ada pengumuman dari yang lain? Tiara? Kerja praktis mau 5.30 atau 5.30? Ya nanti kerja praktis 5.30 semuanya sudah ada di depan aula atau lobby. Kalau tidak ada pengumuman dari yang lain, semangat berjuang. Aduh. Kalian Spanyol kan udah loyo Argentina. Soalnya mainnya keras. Gue lihat semalam mainnya apa? Main kode. Soalnya bola Spanyol itu semalam maju terus udah ke belakang. Makan sedikit ya tadi. Kan gue pemain juga. Gue ada sini anak-anak FIFA kan. Mereka itu nggak ada saya di situ ya. Saya bilang tapi memang di Argentina sekarang ini cuma bisa bertahan. Iya, pertahanan doang yang terlalu kuat tadi. Cuma bertahan doang. Kalau untuk menyerang kayaknya udah Spanyol yang lebih ini tapi main kita begini nggak? Pak, biasa. Kirim dulu ada tuh. Gue screenshot sesuatu. Marah-marah bersagap. Itu fans apa mau dikirim? Tengok ada tuh screenshot di galeri. Spanyol lah. Spanyol. Siapapun nggak bilang nggak apa-apa, cuman Argentina ini menyedihkan sekali, permainannya agak bagus.